Katanya EV itu ramah lingkungan. Tapi gue pernah baca kalau bikin satu baterai EV itu nyumbang emisi karbon yang gila-gilaan. Itu beneran? Beneran. Produksi satu baterai EV ukuran standar itu menghasilkan sekitar 8 ton ko. Tapi yang belum lo tahu, ada titik balik yang bikin semua angka itu berubah drastis. Dan itu yang bakal gue buktiin hari ini. Seberapa besar sih sebenarnya masalah emisi dari produksi baterai ini? Gini, mobil bensin rata-rata nyumbang 21 ton ko per tahun kalau dipakai harian. EV sekitar 7 ton per tahun, termasuk emisi dari pembangkit listriknya. Tapi tunggu dulu, 8 ton di awal itu kan belum dihitung. Sebelum gue lanjut, ini yang harus lo tahu, angka 8 ton itu bukan akhir cerita. Itu justru awal dari perhitungan yang selama ini nggak pernah ditunjukin ke publik. Maksudnya ada perhitungan yang disembunyiin? Bukan disembunyiin, tapi emang jarang dibahas secara jujur. Menurut studi dari Transport Environment tahun 2023, kalau lo bandingkan total emisi sepanjang umur kendaraan, dari produksi sampai akhir masa pakai, EV menghasilkan 66-69% lebih sedikit kok dibanding mobil bensin. Tapi ada satu variabel krusial yang menentukan semua ini, dan itu yang bakal bikin lo kaget. Variabel apa yang sepenting itu? Sumber listriknya. Oke, sekarang yang ini bakal bikin lo shock. Di Indonesia, bauran energi kita masih didominasi batu bara sekitar 60%. Artinya EV yang diisi di Indonesia punya emisi operasional lebih tinggi dibanding EV di Eropa yang listriknya dari energi terbarukan. Tapi meski begitu, break-even point-nya tetap bisa tercapai. Banyak orang bilang EV di negara coal heavy itu sama aja bohong. Itu bener nggak? Ini justru plot twist-nya. Bahkan dengan grid listrik Indonesia yang masih coal heavy, EV tetap mencapai carbon break-even dalam sekitar 730 hari, 2 tahun pemakaian normal. Setelah itu, setiap kilometer yang lo tempuh itu murni keuntungan lingkungan. Dan yang belum gue sebutin, angka ini bakal terus membaik seiring Indonesia transisi ke energi terbarukan. Ada data yang bisa buktiin itu bukan sekadar klaim optimis? Ada. Dan yang paling parah belum gue sebutin, studi life cycle analysis dari International Council on Clean Transportation, ICCT, menunjukkan bahwa di negara dengan bauran energi seperti Indonesia saat ini, EV masih 40% lebih rendah emisinya dibanding bensin dalam siklus hidup penuh. Dan proyeksi PLN soal 23% energi terbarukan di 2025 akan percepat break-even itu bahkan lebih cepat dari 730 hari. Jadi intinya, semua debat soal EV kotor ini sebenarnya bermuara ke satu hal? Tepat. Ini aha momentnya, pertanyaan yang benar bukan, apakah EV ramah lingkungan? Tapi, kapan EV mulai benar-benar ramah lingkungan? Jawabannya, 730 hari. 2 tahun. Setelah itu, EV yang lo kendarai bukan cuma hemat, dia aktif membayar hutang karbon dari proses produksinya sendiri. Dan satu fakta lagi sebelum gue tutup, ini berlaku bahkan untuk grid listrik Indonesia hari ini, bukan Indonesia yang ideal. Kalau gitu, pesan lo buat yang masih ragu beli EV karena alasan lingkungan? Pertanyaannya bukan apakah EV sempurna, nggak ada kendaraan yang sempurna. Pertanyaannya adalah apakah lo mau mulai 730 hari itu sekarang atau enggak. Kalau video ini ngubah cara lo mikir soal EV, kasih jempol dan komen di bawah. Menurut lo Indonesia bakal capai break-even lebih cepat dari 2 tahun nggak? Subscribe, karena data berikutnya lebih mengejutkan dari ini.